Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, dan salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan berikan kita sukacita, Tuhan berikan kita kegembiraan, sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang bersukacita dalam kita beribadah dan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan saya beri tema hidup kekal. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Injil Yohanes 17 ayat 3 saya baca firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang hidup kekal dalam Tuhan, berarti hidup selamanya. Hidup kekal itu berarti hidup selamanya di dalam kemuliaannya Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Tidak ada yang namanya sakit penyakit. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan yang kita alami selama kita ada di dalam dunia ini. Yang ada hanya sukacita abadi. Dan itu sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Di dalam Yesaya 51 ayat 11, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Ayat ini memang berbicara tentang orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, mereka yang hidup di dalam Tuhan. Tapi tempat di mana mereka berada, juga di sana kita akan berada dalam kemuliaannya. Dan di sana firman Tuhan katakan, tidak ada lagi yang namanya duka cita, penderitaan. Yang ada hanya sukacita abadi. Dan saya percaya setiap orang merindukan kehidupan kekal. Merindukan sukacita abadi di dalam kehidupan mereka. Setiap jemaat Tuhan, saya percaya, merindukan yang namanya kehidupan kekal dalam kemuliaan Tuhan. Kita rindu menikmati kehidupan kekal. Tapi bagaimana memperoleh hidup kekal? Kalau kita melihat dari ayat ini, memperoleh hidup kekal itu mengenal Yesus Allah yang benar. Artinya kita harus mengenal Dia, Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini, kalau saya baca dalam salinan firman Allah yang hidup, itu dikatakan seperti ini. Dan inilah cara memperoleh hidup kekal itu, dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus ke dunia. Cara memperoleh hidup yang kekal, dengan mengenal Engkau, mengenal Yesus. Sebab Yesus adalah Allah yang benar. Kehidupan kekal hanya dapat kita peroleh di dalam Yesus. Dan kita bersyukur kita adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus. Itu artinya kita punya jaminan kehidupan kekal. Karena Yesus adalah Allah satu-satunya yang mengampuni dosa dan menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu, tidak ada yang dapat mengampuni dosa. Tidak ada manusia yang dapat mengampuni dosa, atau tidak ada nabi siapapun yang bisa mengampuni dosa. Hanya satu pribadi yang dapat mengampuni dosa manusia dan menyelamatkan manusia, yaitu Yesus. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan katakan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi gak ada orang lain yang Tuhan kasih kuasa, Tuhan beri kuasa untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia. Pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus, dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya kita ada di dalam Dia. Kita adalah orang-orang yang memperoleh keselamatan, kehidupan kekal. Ada jaminan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11, firman Tuhan bilang, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Siapa? Yesus. Hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Itu sebabnya menjadi pertanyaan, mau memperoleh hidup yang kekal? Terima Yesus dan percaya hanya kepadanya. Dan bagi kita yang ada di dalam Yesus, bersyukur dan terus ada di dalam Dia. Karena hanya di dalam Dia ada jaminan hidup kekal. Tetapi percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar pengakuan. Bukan hanya sekedar kita katakan, Yesus aku percaya kepadamu. Karena ada banyak orang Kristen yang percaya Yesus, tetapi tidak dengan perbuatan. Hanya sekedar mengungkapkan perkataan aku percaya. Hanya sekedar berkata aku percaya Yesus, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi membangun keintiman dengan Tuhan, itu yang namanya percaya kepada Yesus. Kita lihat Yohanes 17 ayat yang ketiga, ayat pokok kita dikatakan, dan mengenal engkau. Kata mengenal dalam bahasa Yunani memakai kata ginosko, yang berarti lebih dari kenal atau intim. Ya, ini menunjuk kepada keintiman suami istri. Kadang firman Tuhan katakan suami istri mereka menjadi satu daging. Jadi artinya mereka bukan lagi dua, tapi mereka menjadi satu. Dari kata ginosko ini yang berarti mengenal Tuhan itu adalah hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Keintiman dengan Tuhan adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam hadiratnya yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh yang berserah dalam kehendaknya, berserah penuh dalam kehendaknya. Itu yang namanya keintiman dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan. Itu baru dikatakan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi sekali lagi, bukan hanya sekedar ungkapan, perkataan, tetapi ada tindakan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan? Yang pertama, membangun keintiman dalam pujian, penyembahan, dan doa. Membangun keintiman Tuhan di dalam hadiratnya, dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan itu ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian lagu-lagu rohani. Kita merenungkan setiap lirik dari pujian, lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan. Kita mengamenkan itu, menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan itu ada mazmur, ada ungkapan-ungkapan pengagungan kepada Tuhan. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Di dalam doa,
Kita berseru kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 2-3 katakan seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Menikmati hadirat Tuhan. Di dalam pujian, di dalam penyembahan, dan di dalam doa. Ada kekuatan yang membuat kita menang atas dunia ini. Itu sebabnya mari kita membangun keintiman dengan Tuhan. Jadilah umat pemuji dan penyembahnya Tuhan. Umat yang suka berdoa sehingga kita mengalami yang namanya kekuatan dari Tuhan. Membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang atas setiap godaan dunia ini. Karena hanya orang-orang yang menang atas dunia ini. Mereka yang mengalahkan dunia ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka lah yang akan menikmati hidup kekal dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang kedua, membangun keintiman dengan Tuhan lewat hidup yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 21 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi bangun keintiman dengan hidup melakukan firman Allah, karena dikatakan firman Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dengan demikian kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan dikatakan juga barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita mengasihi Tuhan, kita pun dikasihi oleh Tuhan. Dan saya percaya orang yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dikasihi Tuhan, yang pastinya akan menikmati kehidupan kekal dalam kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita mau menikmati hidup kekal dalam kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita saat ini, percayalah kepadanya. Kalau kita belum percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya juru selamat dalam hidup manusia. Manusia diampuni, diselamatkan hanya oleh Yesus Kristus. Dan mari percaya dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Lewat pujian, penyembahan, dan hidup melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Maka kitalah orang-orang yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah, yang pasti akan menikmati hidup kekal dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan dan pemulihan masalah keluarga ya dan lain-lain. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa menyalurkan itu melalui chat dan WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kami sudah kembali menikmati firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan mengajarkan kami tentang kehidupan kekal, bahwa setiap kami merindukan untuk menikmati hidup kekal dalam kemuliaan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi umat-umat yang tetap tinggal di dalam Engkau. Sebab hanya Engkaulah juru selamat kami. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan biarlah kami juga boleh menjadi jemaat-jemaat yang percaya bukan hanya dari sekedar mengungkap
melakukan, tetapi kami percaya dengan tindakan kami membangun keintiman dengan Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan, di dalam doa kami kepada Tuhan, kami membangun keintiman dengan Tuhan dengan hidup melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya di sana kami dikasihi oleh Tuhan. Dan kami percaya orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang akan menikmati hidup kekal dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah mereka menikmati kekuatan yang daripada Tuhan. Diberkati pekerjaan dan usaha mereka. Dan kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, tolonglah keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang mampu menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.